Aku yo ora apa-apa, Mas. Mergone aku yo melu piye? andok ning kono. Oh gitu. Iki. Ini contoh teman-teman. Orang itu kan beda-beda. Kan Terus saya habis itu, tadi kan ngomong, iya. ya, Kalau kamu ada kan. nasihat masuk enggak apa-apa. Ya, nggak ada, lanjut, nggak Iya, lanjut, iya, nggak iya. apa-apa ini kan Ya, memang Banyak kan lihat motivasi tok tapi nggak ada usaha, sama saja. Silakan mencari tali terdekat. Yo, halo guys, kembali lagi di Songgo Langit Podcast. Podcast bukan sembarang podcast. Ya, di sini saya Yahya Izulak ya, ini sebagai hostnya dan ini perkenalkan Nama saya Nurhidat Rofiuddin. Dan saya Gita Mazuri, biasa dipanggil Gita. kami dari Magang Ya, IAIN IAIN Ponorogo. punya ya Mas. Iya. Nah, ini Mitra Songgo Langit kita akan membahas tentang kesehatan mental. Wah, ini mergone iki pedok lumayan. Iya. Zaman sekarang bahasanya apa Mas? Nah, Mental health ya. Health. Dia mau coba. Atau nama lainnya sekarang katanya anak-anak muda sekarang Gen Z namanya mental health. Piye mental Health itu kesehatan, mental itu jiwa. Jadi kesehatan jiwanya tidak waras. Iya, terganggu gitu Mas. Ya, Terganggu. terganggu. Nah, ini Mitra Songgo Langit lah. Ini kita tanya-tanya kepada Mas Tropik dan Mas Gita. Iya. Ini gimana tentang mental health gitu. Gimana itu, Mas? Nah, mental health itu lek nggih aku itu Mas, menurutku tuh biasanya tuh nyerangnya kalang-kalangan yang muda ya Mas ya. Mm-mm. Kalau muda, kalau udah tua tuh biasanya tuh kayak jarang loh Mas aku iki kayak bakoh loh. Yo peh kuat loh. Ah, ya. Kayak mergo iki wis ditabrak ke zaman nom-nomane tabrak benturan apa iki ngasih wis pengalaman ya. Ya pernah zaman saiki iki pemuda iki kayak ya lemah Mas ya. Gampangnya positif langsung wah iki kayak langsung mental iya health. langsung Sasat. kena ayo mentalnya kena langsung Ya intinya apa-apa itu dirasakan. Iya, kayak Apa-apa gitu, itu ya. dimasukkan ke hati gitu. Iya. Padahal orang-orang zaman dulu kalau kena masalah yang kayak anak muda sekarang mungkin nggak dirasain. Mungkin biasa mungkin. Ya Jadi gitu. Mas Gita podo iku. Nah, kalau saya kurang lebih kayak gitu Mas, tapi ada tambahan kalau saya itu mental health itu kan pertama-tama keluarnya dari generasi ini ya Mas. Heeh. Dulu itu belum ada, jadi mungkin mental health ini istilah baru. Karena apa ya, karena generasi zaman sekarang ini itu mental healthnya itu sudah bermasalah, kan beda dari orang dulu kan nggak ada Mas istilah itu. Dari zaman ya. Nggak ada istilah itu, makanya mental health ini munculnya terkenalnya zaman sekarang ini. Ya generasi Z ya milenial Dan menerpa gitu. paling banyak di generasi milenial Z itu. Nah ya gitu. Apalagi yang remaja-remaja itu kalau pernah baca tuh aku pernah baca tuh ada 2022 kalau nggak salah tuh lebih dari 24 juta apa gimana gitu Mas. Kalau nggak Apa itu? salah. Yang terkena terkena gangguan mental mental kayak pada remaja itu. Nah, Wah. itu Sangat ya, fenomena ya sekali ya Mas ya. remaja sih yang paling rentan terhadap mentalnya. Nah, ini kemarin kan ada fenomena ya ada mahasiswa yang bunuh diri Oh, lah, iya, ada iya. yang karena skripnya dituntut dan gimana. Nah, ini kan kita kan sebagai semester tua ya. Iya Jadi ya, mulai skripsi Mas. Iya, pejuang iya, skripsi. Nah, ini apakah dengan hal-hal seperti itu pengaruh dengan Mas Ropek dan Mas Gita ini ada pengaruhnya enggak kalau kita dituntut untuk cepet skripsi dan dirampungke? Kalau Apakah- saya dulu Mas ya. Heeh. Kalau saya ini jujur Mas, berita yang soal itu mahasiswa bunuh diri dari mana itu Mas? Lupa saya. Ya dari Dari- kota-kota besar lah. Enggak, itu kayaknya dari kota Semarang Mas ya. Oh, Atau yang atau terakhir mana? itu. Heeh. Oh, yang Iya. Solo Mbak itu. Itu dari universitas mana itu Mas? Saya lupa itu. Dari Anu apa tuh? di sini enggak Ya kowe lali aku. Aku gawe berita Mas tapi lali. Pokoknya itu kan. ya. Itu kalau saya baca sekilas-sekilas Mas, itu padahal dari keluarga, basic keluarga yang kata orang-orang kebanyakan itu keluarga yang baik-baik lah Mas, baik-baik.
katanya bapaknya itu seorang sastrawan dan penulis, terus ibunya itu juga dari, saya agak-agak lupa Mas, dari apa ya, pokoknya backgroundnya itu nggak ada keluarga bermasalah gitu Mas, tapi nggak tahu kenapa ini kok sampai sampai mbak-mbaknya itu bisa bunuh diri, merasakan katanya kan ada surat Kecewakan wasiat itu ya. ya. Katanya Mengecewakan belum bisa membanggakan orang tua, katanya mengecewakan. Terus itu yang kata-kata terakhir katanya dia nggak kuat terus nyerah gitu kan Mas ya. Itu poin pertama. Satu, saya nggak terlalu mengikuti. Terus tentang sekarang yang Mas Yaya tadi tanya tentang bagaimana perasaan mental kita, tentang itu kan kita kan semester tua kan, kita itu dituntut untuk skripsi itu kena mental nggak cara Mas kita? Wah, aku kayak nek skripsi itu saya mikirnya pasti gini Mas, kalau skripsi ini kan nggak cuma aku tok tuh Mas, mas berdua ini kan pasti kan, Iya. kan sama kan, Iya. sama angkatan. Terus saya mikirnya lagi, setiap tahun itu IAIN pasti mengeluarkan berapa ribu wisudawan baru. Iya. Nah itu dari satu IAIN, terus belum dari seluruh universitas di Indonesia, itu kan pasti mengeluarkan berapa ratus ribu kan Mas. Nah jadi saya mikirnya enak aja gini Mas, kalau seumpama saya mengajukan ACC skripsi terus ditolak, saya mikirnya pasti ada beberapa juta orang yang sama seperti saya. Jadi saya itu mikirnya biasa, nggak ada yang namanya sampai terpengaruh ya Mas ya? mental health sampai ngurung diri terus golek tali golek tali nggak tahu ya, mungkin itu dari saya, nggak tahu Mas Rofik. Kalau dari saya tuh masalah kayak tadi skripsi ya, kayak apa akhir-akhir gitu ya, semester akhir, bawa enjoy aja susah Mas kalau saya. Jadi yo enjoy, jadi nih uripe gur mampir ngombe lho, dadi santai lho terus. Iya. Tur ning kampus delut-delut. Ya cara penake ngomong wis ngalir tah yo judul kayak ditolak ya wis lah golek liyane, takok-takok karo apa sama yang cutting lah, cutting sama dosen ini gimana tapi gitu. Saya mau ngasih tambahan sedikit ya Mas. Sebenarnya tuh kalau orang itu kena mental, sebenarnya tuh nggak sepenuhnya itu buruk loh Mas. Contohnya kan ini kita bahas tentang skripsi kan Mas. Bayangin kalau kita nggak tahu kena mental sedikit, contohnya stres atau frustasi sedikit, kita kan nggak bakal nyentuh yang namanya skripsi itu. Soalnya kan kita nggak ngerasa butuh, nggak ngerasa harus cepet, nggak ngelihat teman-teman kok pada wis sampai wis cepet-cepet tuh ada urung. Itu kan juga sebenarnya apa stres yang perlu. Jadi nggak sepenuhnya mental health itu merusak, bisa juga membangun. Gitu. Nah ini kalau kebanyakan di kota-kota besar ya ini yang kena kesehatan mental yang sampai bunuh diri lah, dan kebanyakan mungkin di berita itu kan kebanyakan mahasiswa. Nah kita itu kalau di IAIN itu kayaknya kayak aman-aman gitu ya Mas ya. Iya. Maksudnya belum ada kasus bunuh diri atau gimana Mas, sampai stres. Kayaknya itu kayak tekanan itu kayak biasa aja. Anu Mas, lek dari IAIN Ponorogo iki wong-wongane enjoy Mas. Gak digawe sepaneng gitu. Jadi nih opo-opo ki wis alah-alas lah ya. Budak. Nah urung ya tinggal ngopi. Iya, dadi nih lah kayak nah kayak koncoku dhewe mungkin gini Mas, kan ini kan kita kan apa itu mahasiswa di kampus yang belum kota banget Mas ya. Di kota besar. Mungkin itu tekanan itu ada dari kota-kota besar yang beda kebudayaan lah, beda benar, lingkungan lah, mungkin dari itu juga. Di sini tuh ya enjoy Mas, kayak ngulang tuh alah-alas ngulang ya ngulang ngono lho Mas. Piye lho? Iya. Iki masuk iki aku. Jadi ini Mas, jadi kan ya bukannya itu hal sing baik Mas ya, iki jare gak apik, tapi iki saking enjoy saking suwantu ya. Ya ngulang nyapo lho lah. Tapi nanti ada Mas, mental health yang kemungkinan kena dari itu, mungkin mikirnya biaya nambah. Ya waktu nambah. Ya? Terus nang omah bocah iki Pak Mbok mesti mikir bocah iki pirang-pirang semester randange piye iki. Itu mesti jadi tekanan baru Mas. Jadi kalau menurut saya yo nyantai ya boleh, tapi ya jangan terlalu nyantai. Ya enggak apa-apa serius dikit, tapi kalau udah keseriusan nyantai. Udah kenyantaian serius gitu aja Mas. Jadi atas bawah aja. Jadi saya tuh nyantai tapi jenenge kewajiban. Itu wajib. Ya, jangan males-males lah kayak gitu. Terus ya ngomongin soal mental ya harus gimana ya? Kalau di kampus kan kalau enggak
orangnya itu berbaur sama teman-teman mahasiswa kan kadang kan kayak nggak diajak bicara kan. Betul. Nah, apalagi kalau orangnya introvert kayak saya sendiri. Nah, awal-awal saya tuh Berarti Anda introvert. ngomong Ya. sendiri. Iya, saya introvert awal-awal tuh kayak temen itu Oke, kayak oke. kalau nggak saya ngomong langsung Mhm. grapyak lah Mas, bro Iya, Jawane. iya. Nah, aku iki kayak ora ndek kanca malah ngono ngebocah menengan. Oh mungkin itu salah satu Nah, pembahasan mental health. Ya, terus mari ngono ya Tentang selagi di kampus tuh ya sering berbaur lah sama teman-teman gitu kan intinya ya. ya Sosialisasi tambah. itu dijaga lah Relasi, intinya. Jangan dijaga. sampai menyendiri apalagi kayak kalau ada masalah Iya. nanti merenung gitu kan bisa bahaya Mas ya. Ya betul. Jujuk Karen. arek jeneng tok kan. Ras bahaya Iya, ya Mas. Tapi emang bahaya. Ku yo ora apa-apa, Mas. Mergone aku ku yo melu Nah, lebih. andok ning kono. Oh gitu. Lah. Iki. Ini contoh teman-teman yang bangsat. Ya. Heeh. Nah, selanjutnya ini Teman yang dari Mas bangsat. Robek dan Mas Gita ini kan pasti ya kita kan generasi Z pasti kan merasakan, pernah merasakan. Iya, iya. Nah, kalau dari pengalaman kalian berdua tuh gimana tentang kesehatan mental? Dan mental Pengalaman, ini dari Kak. pengalaman pribadi Mas Iya. ya. Ini kalau boleh jujur pengalaman pribadi, kalau mental itu saya pernah rasakan kalau masalahnya topiknya paling mungkin Mas tentang masa depan. Kalau saya ini Insecure ya. ya intinya tuh saya tuh kan orangnya gampang terdistract. Enggak terdistract sama di luar diri. Contohnya kayak teman itu tadi, teman kayak kemarin saya kan nyantai-nyantai kan Mas, nyantai, enggak terlalu mikir skripsi, judul, metrik atau gimana. Terus kemarin ada temen upload ternyata udah sempro. Nah, itu saya langsung terdistract Mas. Langsung ngerasa, "Bayo, iki piye iki? Aku orang ndang." Terus gitu. Terus kemarin dari situ tuh Mas, saya langsung WA teman saya yang udah jadi, terus ini gimana? Terus katanya dia, "Wes toh, enggak apa-apa kabeh ning dalane. Awakmu dalanmu mungkin ora saiki tapi besok mungkin iso." Aku pun dia malah main nasihat aku Mas. Jadi koyo kiai kan. Wah, mending nah. Padahal aku takok Mas, tapi dia caurane begitu. Jadi omongnya mungkin dalane setiap orang beda. Gitu Mas. Jadi koyo Mario Teguh versi 2 kayak. Ngono kae terus jadi awakmu nyantai ora apa-apa. Terus aku kan secara pribadi kan ngerasa tuh Mas, oh iya mungkin aku terlalu terdistract. Soalnya kan belum nyakel satu pun. Ya, ternyata kemarin dia wis ujian. Aku merasa bledos tuh Mas. Saya mikir nih, Emuruk. bangsat temen gak gini. Temen gak gini. Mungkin aku dalam hal itu Mas. Agak rasa. Mas Robek. Ada sendiri mungkin salah satunya itu kan yang kemarin kan ada kan masalah percintaan kena mental habis itu bunuh diri kan. Nah, kalau aku ya hampir sama tapi nggak sampai bunder lah. Oh, Tapi udah kena buat mental lah. Tali bunder. Hah? Buat nyencang wedhus ya. Tapi pernah ya. iya. Sungguh aku Mas, nggih wedhus iya. ya. Nah, terus kemarin dia pernah masalah percintaan tuh kena mental. Soalnya tuh ya sama mantan lah pokoknya. Udah lama ya, udah kenal orang tua lah pokoknya. Udah 4 tahun jalan terus habis itu dia selingkuh lah. Wow. Nah, habis itu ya wis berarti ngono ya wis kena mental. Tapi gak suwi sih Mas. Semoga aku kan model iki dari saya sendiri itu biasanya itu kalau kena mental kayak gitu masalah percintaan itu langsung ke teman-teman yang seru lah intinya yang asik gitu buat nongkrong asik ngomong-ngomong jagung-jagung lah intinya yang asik gitu kan biasanya nggih nyelimur malah ama ya masih sesaat ning omah iso apa overthinking maneh tapi seorang iki enek selimurane lah. Kalau saya punya satu Nah. nasihat buat Mas Ropik yang katanya bisa sampai kenal mental gara-gara mohon maaf ya Mas ya, gara-gara cinta. Ya. Kalau saya ki Mas, dalam setiap hubungan itu saya nggak tahu memprioritaskan nomor satu itu wanita. Jadi ya mungkin oke lah kita tahu kan dua orang ini menjalin hubungan. Tapi itu nggak tahu saya selalu memprioritaskan dia. Jadi kalau saya punya kesibukan, dia ngechat terus saya nggak bisa balas. Saya nggak balas Mas. Pokoknya prioritas saya nggak dia. Prioritas saya ya saya. Jadi kalau dia ngajak putus, ya udah tinggal. Itu Nah, aja. Jadi kan nggak ada perasaan kalau cemburu, iya. Jadi gini Mas, Kak, semuanya kamu disamakan sama sudut pandangmu itu salah Mas. Soalnya itu kan per orang itu kan beda-beda. Kan Terus saya habis itu tadi kan ngomong, iya. ya, Kalau kamu ada kan nasihat masuk juga apa-apa.
Kalau nggak ada, lanjut, nggak Iya, lanjut, iya, nggak iya. apa-apa ini kan Ya, memang itu saran tapi dari kamu sendiri ngomongin pendapatmu sendiri, bukan saran. Kalau saran tuh lebih sifatnya tuh lebih ke global sih, Mas. Oke, Lebih oke. bagusnya umum gitu ya. ya, umum lah. Oke. Nah, itu sudut pandang. Tadi kan gini Mas, dari saran saya kan kalau sampean mempraktekkan juga bisa. Iya. Iya kan? Soalnya tuh Nah. pas waktu itu kena mental sama mantan yang kan tuh mantan pertama dah, otomatis kan cinta pertama gitu. Ya gitu. Nah, pertama 4 tahun pula ya kan. Terus kenal orang tua, akhir-akhir selingkuhin kan ya anjing AJG ya. Oh, anjing. Anjing Nah, emang. dari tadi kan kita sudah membahas tentang Iya. pribadi saya sama kamu tuh Mas. Iya. Sekarang dari Ya Mas Yaya mungkin gimana? dari hostnya Apa, nih apa, gimana? apa? Gimana Mas, first love Anda punya apa Ya masalah apa mental dulu seumur atau hidup pernah kena mental tuh kayak apa? Contohin lah, ceritain lah, terakhir? ceritain. kalau dari saya sendiri itu kalau masalah kena mental nggak pernah. Woi. Jadi nggak Oke. pernah sih kena mental. Ayam tentrem Mas ya. Ayam tentrem. Hmm. Jadi apa ya, ada masalah datang itu saya cuma enjoy aja. Itu jadi saya lakukan. Nanti kan lambat laun itu masalah akan selesai sendiri. Mm-mm. Jadi nggak usah terlalu dipikirkan. Tapi kan pasti sedikit banyak ada tuh Mas. Kan orang, maksudnya kan Kena. ada rasa ya Iya. kroso lah. Kena Mas. mental Tapi koyo masalah kok ngene iki. Nek ora- nek ora Pasti ngono, ada. nek ora ngono anu Mas, mental omongane tonggo. Ya kan? Nah, Sorry kalau yang itu saya tidak. Oh alah, Aman, alah. ya. Aman berarti. Aman. Tonggo aman ya. Relasiku di mana-mana. Oke. Biasanya kan paling anu omongane tonggo itu Kalau kena itu mental. Aman Mas, kalau itu saya dengan tetangga semua itu baik semua. Alhamdulillah. Jadi kalau untuk urusan kena mental untuk saya sendiri itu bisa dikatakan tidak pernah. Punya Ya mungkin itu bagus Mas. Jadi kalau dari prinsipnya Mas Yaya kan enggak terlalu memikirkan ya Mas ya. Dari omongan-omongan Ya orang. tetap dipikirkan. Enggak terlalu kan Mas. Cuman kan dibuat biasa aja. Nah, iya. agak cuek-cuek lah ininya. Enggak terlalu dimasukkan hati gitu Mas. Ya. Tuh, dimasukkan perut aja biar kenyang. Ya. Omongan Di mana orang. ngene? Mlebu kuping tengen metu kan ki Oh. ngono lho intine. Nek ngomong lho Mas. Nah, Ya, Melayu Oke. lewat lho keren. Hmm. Suaranya lewat. nah selanjutnya ini tentang kan kita sudah membahas panjang lebar lumayan lah ini tentang mental health. Nah ini dari kalian berdua itu ada nggak solusinya buat Mitra Songgolangit khususnya dari generasi Z ya, ini tentang menghadapi cara gimana kita itu nggak terlalu mental health lah, kesehatan mental lah, kayak apalah itu gitu. Dari kalian berdua gimana tuh Jadi solusinya? Oke. Kalau dari saya tuh orangnya belajar untuk simple Mas, dalam hidup. Jadi saya tuh selalu memakai apa itu omongan dari mbah-mbah dulu. Gimana omongannya? Pokoknya apa-apa itu persimpelah pemikiranmu. Gitu. Jadi kalau ada masalah seberat apapun, itu bukan dari gede atau kecilnya masalah, tetapi dari mindset pikiran kita Mas. Kata mbah-mbah saya dulu. Jadi ngomongnya gini, wes toh, sak gede-gede apa masalahmu itu, pikiranmu mbok simpel nih, kowe bakal masalahnya jadi ringan dewe. Saya digituin terus Mas. Jadi kalau contohnya ada kebakaran, des, rumah saya kobong habis. Contoh ya Mas, contoh. Saya tuh sampai dikasih tahu ekstrim caranya Mas. Itu jadi wes toh, omahmu mau kobong toh, untungnya ora awakmu. Saya masih Oh, dikasih gitu. gitu Mas. Padahal kan kalau orang biasa mungkin Disederhanakan nangis, ya Mas. wis depresi. Saya masih diomong gitu. Omahmu kobong ora apa-apa, penting kan awakmu sik selamat. Digitukan. Nah, itu berlaku untuk semua masalah dalam kehidupan. Jadi kalau saya intinya satu, bersimpel lah hidup. Nah, dari Mas Ropik gimana tuh? Ya podo kayak omongane kuwi yang pertama uripe asine kan simple. Betul. Gerung-wongane tok sing gawe ora simple. Nah, terus yang keloro yang kedua itu kalau udah kayak kena mental apa-apa lebih baik langsung ngomongin aja. Kayak ke temen lah. Kan biasanya kan kalau nongkrong kan iya, kalau nongkrong kan biasanya kan ada temen yang butuh nyelutak mah. Betul. Tah kowe iki piye? Mambu lho umpamane. Betul. Masuk Ini nyelekit. membangun sekali loh. Iya, mamane nyelekit apa piye? Terus marino cedaki lah. Kowe ngomong aku tapi ojo ning kancang-kancaku lah, ning cacah lah. Aku kena mental aja. Iya isin lah. Ya bener. Kowe ngomongi aku tapi iki yo
ning mburi ae gak Oh, apa-apa. Jadi artinya- face to face lah intinya. Jangan diumum lah. Ya kalau Umum. kayak gitu ya. Terus kalau orang yang udah kayak biasanya tuh yang ketiga tuh kayak orang tuh udah biasanya grab ya kayak asik lah. Sat-set. Iya satset terus mari ngono merenung Heeh. dhewe terus pengen Menyendiri. sendiri. Nah itu dikancani. Hmm. Nah dikancani. Biasane ngono kuwi enek masalah sing dipendem dhewe sing rasa dicetakne mbok iku masalah keluarga lah, masalah percintaan, masalah ekonomi, Apapun itu. masalah semuanya di belum jadi satu nggak bisa dikeluarin. Nah itu harus ditemenin buat temen curhat lah, buat mendengar curhatnya dia lah. Soalnya tuh kan bahaya kalau gitu Nah. nah. Karena fenomenanya yang banyak. Nah yang banyak itu kan ya. pembunuhannya kayak gitu kan. Heeh. Nah gitu. Terus apa lagi ya? Mungkin kalau udah parah banget mungkin ke psikiater ya. Yang psikolog gitu ya. Itu bisa apa jenenge konsultasi. Rehabilitasi. Ya kalau di FUAD sendiri kan BPI konseling ya kan? Penyuluhan. Ya konseling ya kan ya kayak gitu psikolognya ya gitu sih Mas dari saya. Kalau Gitu, saya Mas. mungkin gini Mas, saya tambah lagi ya. Heeh. Saya gini, Mana tuh? semuanya itu ya saya mungkin agak kontra ke Mas Rofi sendiri, tapi kan ini sudut pandang saya Mas. Ya 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 ya. Heeh. Boleh. Oke. Ya. Sudut pandang saya Boleh. gini Mas, kita itu nggak usah perlu membutuhkan apa dari luar. Ah. Jadi semuanya itu saya kan ya tadi loh Mas, pegang dari omongan bapaknya. Semuanya itu apa itu tergantung dari kita. Jadi kalau kita itu seumpama ya Mas, diolok, direndahkan, dibully. Kalau kita nerima, pasti kita sakit hati. Tapi kalau kita nggak memperdulikan, terus di loss-nya, di talk-nya, itu mesti kita yang nggak ngerasa. Jadi kayak contohnya Mas, sampai ngomong, memang delokne awakmu mambu gitu. Nek aku Mas, nek sampean mungkin sik lorati. Nek aku mungkin mikirku ngene Mas. Mikirku aku gak tak delok wonge sing ngomong, tapi aku tak delok apa sing ngomong. Dadi umpamane nek dhek ngomong kowe mambu, aku tak rasakne Mas. Oh, apa mambu ya? Apa Apa iya? mambu ya? Heeh. Umpamane mambu tak ambu, aku malah ngene Mas. Pun ya, aku diomong nih. Nah, itu berbeda Mas dari orang yang Wah. delok mambu. Gitu. Nah, itu beda, tapi nek seumpama kita menerima olokan itu, Heeh. terus kita buat untuk Masukkan membangun hati, ya. diri mungkin itu ada gunanya. Jadi kalau pemenang delok mambu, aku introspeksi diri Mas. Loh, aku kok mambu ya, jadi koncoku ngomong mungkin aku mambu ya Mas, tak delok minyak wangi Buat motivasi. buat motivasi membangun. Apa ya ada orang yang tertutup Ya, yang- diri, malah diomongin mambu gak belajar, malah Baper malah nah kuwi sing tak Bosan. maksud kuwi Mas. Ya. Heeh. Baper ngono Ya, Mas. intinya itu Mas, Asik. selalu introspeksi diri dulu Hmm. sebelum ngomong. Ngomongin lah intinya ya. Intinya kan ngomongin orang kayak gitu kayak wih jane iki ra ngene lho iki tolol ngono to. Nah, asline kan apik ngono Mas ning kanca ngomongnya apik tapi iki carane tah ya kadang iki Cuma beda. beda. Mergo iki wis gregeten wis diomongi ngene pisan pindho kok panggah nglakoni kan. Iki kok ngono tuwol blok. Sadar lho Mas. Memang iya Mas, ya memang kalau ngomongnya begitu memang kerasa. Iya. Tapi ya kembali lagi nih aku mesti ngono Mas, tak lihat apa yang dia ngomong. Nek dia ngomong bener meskipun lorati. Iya. Asline bener Mas, omongnya bener tapi yo mergo wonge glendem gitu. Lah kuwi nek diomongi alus tak kena dikasari ngono kayak ben asline yo ngomongin dengge wonge dhewe. Yo intine aja baper lan lah lek mamane dilokne nyapo apa kudune ra ngene terus bareng ngono baper kayak kowe ra tau sraong gak bare sraong jane golek apa wae. Kan berarti kan koyo nandakne to. Iya, iya, Kowe iya. kurang sosialisasi koyo ngono kuwi. Dadi niki Iya, iya. untuk remaja milenial zaman sekarang yo aja baperan sik lah. Nah aku ada satu solusi terakhir Mas. Itu gini. Kalau aku ketimbang kamu selalu sakit hati karena dibully dan dihina, terus kamu menghindar, kamu malah kamu malah kalah. Maksudnya kamu kalah dari yang namanya olokan. Tapi kalau saya Mas, saya itu masih gini. Kalau saya dibully, kalau saya dihina, saya pasti selalu mendekati orang yang membuli. Jadi itu bukannya untuk dia itu selalu bisa membuli saya, tapi tidak Mas. Itu untuk memperkuat mental saya. Jadi setiap hari saya itu bisa tambah kuat. Ya. Bayangin loh Mas, kalau kita dibully sekali terus kita menjauh atau memutus tali itu kan, itu pasti kita ngerasa nggak enak. Kalau saya jangan selalu menghindari bulian. Kalau bisa malah terjun ke bulian. Jadi Nah. mental kita malah terasah kuat. Kayak kita bentuk otot tuh Mas.
kita bentuk otot pasti kan toh susah, terus kesel, capek. Tapi kalau setiap hari dibentuk pasti otot kuat. Nah, sama juga mental kayak gitu. Jadi jangan selalu menghindar. Mungkin tambahan dari Ihas. Nah, Mungkin dari Mas Yahya gimana? Memasuki closingan. Nah, ada satu solusi enggak Mas buat teman-teman? Ya mungkin tambahan lah Mas. Tambahan. Ya. Jadi kan berhubung Mas saya nenggus ya. Weh. Nah, Bukan. mungkin dari dari segi agama dari gimana? agama solusi dari Seharusnya yang Mas ini agama. tapi ini mungkin belum mumpuni Mas. Ya masih cetek, masih mulai cetek Mas 10.000. Kalau dari saya itu kalau untuk solusi tentang kena mental ya itu kalau mengarah ke Agama ya. Mas? agama Iya, iya. ya itu ya kita kan agama kan kita kan punya Tuhan ya. Nah, kita kan di sini sebagai hambanya. Jadi semua yang kita lakukan kan sudah disetir dari sing urip gitu. Iya. Nah, Pusat Mas ya. pusat lah bahasanya zaman sekarang. Nah, dari hal itu kan kita bisa mengambil kesimpulan singkat itu kan apapun masalah yang kita kerjakan itu kan nggak usah terlalu banyak pusing. Solusi terus masalah yang kita kerjakan sekarang itu kan sudah dari pusat lah Mas ya. Itu kan kita kan cuma tinggal ngejalanin aja gitu loh. Jadi nggak usah terlalu banyak pusing lah aku tuh ini nggak usah. Pasane pangeran gitu Nah, Mas. Ya. pasrah. Itu gini Mas, saya punya pertanyaan. Itu contoh pasrah itu gimana? Yo. Kalau pasrah itu gini Mas. Contoh kan ya saya sendiri lah. Saya kan sampai tahu kan saya baru saja ditinggal ya. Iya. Nah, dari situ kan kalau mungkin ya kalau mentalnya kurang kuat, mungkin kan saya kan mungkin kok gini yo. Coba aku abot men, kok ngini. Padahal belum terima. Jadi dari hal itu saya pribadi pengalaman saya itu saya menganggapnya biasa aja. Jadi meskipun saya ditinggal, ya saya biasa aja, saya menjalani hidup seperti biasanya aja. Cuma mungkin nanti ya itu sebagai fueling lah atau ya buat kita, fueling buat kita ini ya ternyata ning donya iki ya mak mampir ngombe lah kayak gitu. Nah, tapi gini Mas, kan sebagai orang saya kan tanya kan. Sebagai orang kan pasti kan ada mesti perasaan, itu kan pasti ada. Kalau perasaan itu sudah pasti. Tapi kan ya itu kembali kita lagi. kembali ke pola pikir kita. Iya, kembali. Kalau di agama kan dipasrah nih pangeran. Ya, Jadi niki apa ae iki ya membuang perasaan Mas ya. Ya, kalau perasaan masih ada. Cuman kita harus memenangkan dengan pola pikir. Oke. Jadi intinya Mas Yahya, ya intinya solusi kita solusi dari saya itu ya pasrahkan kepada yang maha kuasa lah. Jadi pusat lah. Oke. Pasrah pada maha kuasa. Nah, betul. Dan berusaha terus berjuang betul. gitu. Tetap semangat lah pokoknya itu. Sasa sing padha turu nang omah ndang ngadeg kerja. Tetap beribadah. berpikir positif, jangan berpikir negatif. Jangan kebanyakan lihat motivasi tok tapi nggak ada usaha, sama saja. Silahkan mencari tali terdekat. Oke, baik. Nah, baik Mitra Sungguh Langit, ini sudah closing statement dari kita bertiga. Nah, buat Mitra Sungguh Langit jangan lupa like, comment, and subscribe. Sungguh Langit Podcast. Podcast bukan sembarang podcast.